Andika guys. Selamat datang di segmen Rempon Janda atau review handphone jadul dan mempesona. Handphone yang akan kita rempon di video kali ini, aduh sebentar, nama segmennya ini terlalu gimana gitu ya. Gini aja deh, buat kalian yang bisa ngasih ide nama segmen baru di channel ini, akan saya kasih giveaway berupa TWS dari Viata, yaitu Airboom Prime. Intinya segmen ini tuh membahas HP-HP jadul tapi masih mempesona dari segi desain, fitur, dan juga performa. Namanya ya pokoknya yang enak untuk diucapkan dan gampang diingat, gitulah pokoknya. Tulis ide kalian di komentar, yang saya pin berarti dia yang menang, gitu aja lah. Nggak usah pakai komen picker, nggak usah follow Instagram, nggak usah subscribe, terserah. Pokoknya kalau kalian udah bantuin mikir bikin nama channel segmen ini, akan saya kasih giveaway berupa TWS dari Airboom Prime ini, yang kita singkirkan di sini aja sekalian buat hiasan ya. Dan kayaknya ini terlalu flat banget ya, cuman HP sama TWS. Mungkin bisa kita kasih sedikit hiasan biar nggak terlalu flat. Di sini saya kasih ini aja deh, biar nggak terlalu flat lah desainnya. Oke? Atau ditukar aja deh, TWS-nya sebelah sini, ini sebelah sini. Jadi biar nggak mengganggu tangan saya nanti ketika saya oprek-oprek seperti ini. Oke, jadi HP yang akan kita rempon, HP yang akan kita bahas kali ini menurut saya sangat unik dan menarik. Pertama dari segi harga, HP ini tuh murah banget. Saya beli bekas cuman 575.000 di online store, dan harga ini harga batangan ya. Jadi nggak ada kabel charger dan juga nggak ada adapternya. Jadi kalian harus beli terpisah. Dan HP yang akan kita bahas kali ini juga saya jual lagi kok. Link pembeliannya juga di deskripsi, tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi biar saya bisa dapat modal untuk beli HP lain untuk direview dan di-share informasinya kepada kalian. Dan perkenalkan, ini adalah Sharp Aquos seri mini SHV38. Dan secara first impression menurut saya HP ini tuh mirip banget dengan iPhone XR ya. Kebalik ding, karena HP ini keluar duluan di tahun 2017. Jadi iPhone XR mirip dengan HP Sharp ini. Karena kalau kalian lihat di bagian lensa kamera belakang itu mirip banget dengan XR yang bulat dan juga lumayan gede lensanya. Kemudian dia juga lumayan nonjol. Jadi kalau kalian lihat di sini mungkin sekitar beberapa mili. Ya beberapa mili, tapi kalau setajam ini menurut saya kalau misalkan dikantongin, misalkan kalian beli HP ini sebagai HP secondary ya, atau HP kedua, kemudian kalian kantongin bersama HP primary misal, kemudian lensanya itu secara nggak sengaja menggeser-geser di layar seperti ini. Karena ini lumayan tajam banget. Jadi kalau misalkan ini kalian gunakan sebagai HP kedua, saran saya sih jangan digunakan atau digabungkan dengan HP primary, karena kasihan layar dari HP utama kalian. Perbedaannya kalau dengan iPhone XR, flashnya iPhone XR itu di bawah dan juga ada lubang mic kecil. Kalau ini flashnya ada di sini dan ya nggak ada tulisan Apple dan juga nggak ada logo iPhone. Dan di sini tuh ada logo kecil banget guys. Entah kalian kelihatan apa enggak. Dan kalau kalian lihat di sini, pokoknya di tengah sini ada logo kayak semacam touchscreen gitu ya. Dan kecil banget. Dan warnanya juga kurang kontras, jadi nggak terlalu terlihat. Dan di bagian bawahnya ini juga ada tulisan AU dan juga Sharp dengan Qualcomm 3G 4G. Dan di bagian bawahnya ada nama serinya yaitu SHV38. Tapi tulisannya ini bener-bener hampir nggak kelihatan karena lensa kamera saya juga bingung ya ini deteknya, karena kalau misalkan bokeh itu dengan warna putih memang biasanya sulit menangkap. Pokoknya intinya di situ ada tulisannya lah, dan warnanya itu silver, kurang kontras. Jadi kayak kurang pop up gitu. Kemudian untuk kondisinya, walaupun HP Sharp ini itu second, tapi kondisinya ini bener-bener flawless guys. Jadi kalau kalian lihat di bagian housing bagian belakang ini bener-bener hampir tidak ada lecet pemakaian, dan untuk tulang-tulangnya ini juga bener-bener bersih. Hampir tidak ada dent sama sekali, padahal ini itu metal. Jadi bahannya itu sama seperti iPhone. Bahan tulangnya ini metal dan dipegang itu enak banget. Kecilnya pas dan dia juga kerasa premium. Dan di bagian belakang ini juga pakai kaca. Jadi benar-benar kerasa kalau HP ini tuh premium banget. Kemudian untuk opsi menunya di sebelah kanannya ini terdapat volume up and down. Kemudian juga ada tombol lock dan juga tombol power. Dan di sini ada tombol untuk jepret kamera. Jadi sama seperti Lumix Phone yang kita bahas beberapa minggu kemarin, kita nggak usah jepret kamera dari layar, tapi bisa langsung dari tombol yang ada di sini. Jadi kayak megang kamera pocket gitulah. Kemudian di sebelah bawahnya ini ada lubang speaker di bagian kiri ini yang tertutup dengan segel. Yang sekali lagi sellernya ini ngasih garansi 3 hari. Jadi sebelum 3 hari mending kalian segelnya nggak usah dilepas dulu. Dan kalau udah 3 hari saran saya sih lepas aja, karena segelnya ini menutupi lubang speaker. Kemudian di sini ada charging port dengan micro USB. Di sini ada lubang mic. Dan di sebelah kanannya ini sepertinya cuma sebagai hiasan dan juga pengait untuk
misalkan HP ini sebagai gantungan kunci, karena ketika tadi saya setel untuk YouTube, kemudian lubangnya ini saya tutupin, di sini nggak ada keluarin output speaker atau suara apapun, dan di sini kalau kalian lihat ada kayak semacam pengait untuk gantungan kunci. Kemudian di bagian atas ada audio jack 3,5 mm dan juga mic lagi. Di bagian kiri ini ada slot untuk micro SD dan juga SIM card yang tidak pakai jarum ya. Jadi dia sebentar, kuku saya ini habis saya potong guys, jadi agak susah kalau ambil kayak gini. Nah, jadi di bagian kirinya ini kalau kalian lihat yang ada hijaunya ini adalah letak SIM card dan yang ini adalah letak untuk micro SD. Dan apakah HP dari Jepang yang import ini bisa digunakan untuk SIM? Bisa. Dan micro SD-nya ini tadi saya research dia bisa mentok sampai kapasitas 256 GB. Dan untuk SIM-nya dia kebaca kok. Dan kalau kalian lihat di sini saya udah coba pakai SIM card sebentar biar terlihat. Nah, kalau kalian lihat di pojok kiri itu udah ada tulisan Indosat Telkomsel dan juga WiFi, tapi ini saya pakai WiFi sih. SIM card-nya tadi cuman saya coba untuk ngetes apakah dia bisa digunakan SIM card untuk Indonesia. Dan di sini juga ada di bagian tulisan Aquos ini ya. Jadi Sharp Aquos itu bukan hanya mesin cuci, kulkas, dan juga AC, tapi juga ada smartphone-nya. Di bagian sini tuh ada kayak semacam efek iluminasi gitu guys. Jadi kalau misalkan lock-nya ini kalian unlock, nah itu ada kayak semacam iluminasi efek. Dan kalau misalkan kalian cas juga, itu kayak juga ada efek iluminasi yang warnanya itu bisa hitam dan juga biru, jadi RGB gitulah. Kemudian untuk spesifikasinya, mengingat saya beli HP second ini itu cuma 575.000, menurut saya spesifikasinya masih oke lah, karena dia pakai CPU dari Snapdragon mid-range yaitu 600 series dengan Qualcomm Snapdragon 617. Ini adalah prosesor octa-core dengan base clock 1,5 GHz dengan fabrikasinya itu 28 nanometer. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Adreno 405 dengan refresh rate 60 Hz dan screen resolusinya Full HD dengan panel IPS, dan ini menggunakan teknologi dari Konoha. Makanya namanya ini Igzo. Jadi kalau kalian lihat teknologinya kan Igzo dengan panel IPS. Ya kalau kalian sering lihat Konoha, Naruto, One Piece itu kan pasti ada kata-kata Igzo yang artinya itu ayo kalau nggak salah ya. Yang suka anime pasti tahu lah. Kemudian untuk layarnya juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Jadi udah lumayan solid ya. Jadi di bagian belakang tadi pakai kayak build quality-nya ini pakai semacam kayak kaca ya. Kaca atau plastik ya, tapi kaca kok. Karena ini keras banget, dan di bagian layarnya ini juga sudah pakai Corning Gorilla Glass, jadi udah lumayan kerasa solid banget. Dan untuk skor Antutunya kalau nggak salah itu sekitar 50.000 berapa gitu, karena kemarin udah saya cek, sebentar saya cek lagi ya. Nah, jadi ini untuk skor Antutu benchmarknya yaitu 59.178. Ya memang nggak kenceng-kenceng banget kalau dibandingkan dengan HP mid-range 2020. Cuman kalau kalian gunakan untuk ngegame Mobile Legends, PUBG kuat kok. Nanti kita buktikan sama-sama, tapi sekarang saya mau tes dulu kameranya karena saya itu tertarik banget dengan desainnya yang mirip dengan XR ini. Dan untuk kamera belakangnya ini, walaupun harganya cuma 575.000, karena tadi itu saya research di online, katanya HP Sharp ini itu pokoknya mau launching tahun 2017, dan untuk harga launchingnya itu gak ada. Jadi kayaknya emang gak masuk Indonesia ya. Dan yang saya research tadi, memorinya itu memori RAM-nya 3 GB. Dan yang saya beli ini memori RAM-nya sih 3 GB, tapi untuk memori internalnya dia itu cuma 8 GB. Nah, yang katanya akan masuk ke Indonesia ternyata nggak masuk. Itu memori internalnya itu 16 GB. Tapi kalau ini seperti kalian lihat, internal storage-nya itu cuma 8 GB dan memori RAM-nya 3 GB LPDDR3. Nanti akan kita tes gaming, tapi itu menurut saya sih nanti aja, karena menurut saya yang menjadi selling point dari HP ini itu, pokoknya kalau ada HP yang ada jepretannya di bagian sini, berarti dia selling pointnya adalah kamera. Sekarang kita coba dulu aja kamera selfie-nya. Jadi saya potret, saya itu jarang banget selfie guys. Kalau kalian lihat di Instagram saya dimanapun itu saya selfie itu jarang. Selfie itu cuman kalau saya pas bahas kamera kayak gini aja. Aduh, kayak gini hasilnya. Kamera depannya ini 8 megapiksel dan menurut saya sih masih cukup oke. Jadi kalau kalian lihat masih cukup oke sih menurut saya. Padahal muka saya itu nggak seganteng ini, tapi terlihat ganteng, berarti kameranya itu cukup oke lah. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakang, tapi karena kamera belakang ini banyak menunya, jadi kita coba aja di luar ya. Karena di studio itu yang bisa saya foto cuman ini aja, jadi kita coba aja di luar. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kameranya ya, yang kameranya mirip dengan iPhone XR ini secara desain.
Dan untuk user interface kameranya atau menunya itu seperti ini. Jadi ada beberapa opsi seperti isi auto, manual, timelapse dan lain-lain yang di sini. Tapi saya mau coba yang the focus ini. Ini kayaknya karena sama kayak fitur potret yang ada di iPhone. Jadi belakangnya itu bokeh dan saya tuh suka misal bokeh klip seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk foto. Dan untuk hasil kameranya menurut saya masih cukup oke ya, walaupun masih ada sedikit optimalisasi software di sini. Jadi ada kayak semacam blur yang kayak termasking gitulah. Wah, ada motor lewat, mobil lewat. Nah, tapi menurut saya sih masih cukup oke dengan kamera 21 megapikselnya ini. Kemudian untuk picture size-nya ini kalian bisa memilih nih. Kalau misalkan kalian mau resolusi 21 megapiksel, kalian bisa di 4:3. Tapi kalau kalian pilih 16:9, kalian bisa pilih di 16 megapiksel dengan resolusinya yang 5000 x 2000 ini. Oke. Tadi kita pindah lokasi ya, karena di sana ternyata ramai banget. Jadi kita pindah yang lokasi agak sepi ya, walaupun masih ada mobil sedikit lewat. Dan sekarang kita coba untuk mode lain, dan di sini ada mode Black Pass. Ini adalah mode yang kayak kesan-kesan filter gitulah. Sekarang kita coba untuk jepret. Dan untuk hasilnya menurut saya juga masih lumayan ya. Nah, kalau kalian lihat warna merahnya itu lebih pop up dan warna hijaunya itu kayak desaturate atau kayak black and white gitu. Jadi masih cukup oke filter ini. Kemudian ini ada fitur timelapse. Timelapse ini kayaknya seperti video timelapse biasa. Jadi misal kita video seperti ini, kemudian kita goyangkan pelan-pelan ini kayak gini. Salah ya, ini kembangnya lagi. Hasilnya akan timelapse seperti fitur biasa lah. Tapi kita mau lihat timelapse-nya ini seperti apa hasilnya. Oh, kayak gitu ya, kayak bumerang yang ada di Instagram ya jadinya ya. Dia jadi ngelup. Ketika udah selesai dia ngelup. Kemudian kalian juga bisa memilih opsi manual. Jadi kalau misalkan kalian yang expert atau tahu tentang kamera, kalian bisa pilih yang manual ini. Jadi di manual ini kalian bisa pilih opsi mulai dari ISO-nya berapa, dia sampai 1600. Kemudian white balance-nya berapa dan fitur-fitur lain seperti ini. Nah, kita coba kalau manual. Oh, dia juga ada metering-nya ya. Ini apa namanya? Metering atau water passing yang ada di kamera. Jadi kalau misalkan dia nyala warna pink ini, berarti dia gambar kameranya itu center. Tapi kalau miring gini berarti dia kurang center. Nah, sekarang kita coba foto langsung pakai mode manual. Dan hasilnya juga masih cukup oke menurut saya. Untuk sekelas HP seharga 500.000. Meskipun kalau di zoom itu kayak masih ada optimalisasi atau over sharpening ya. Jadi ciri khasnya smartphone banget. Jadi kayak ada unsur-unsur software optimalisasi dan terutama kayak terlalu di sharp di beberapa bagian gitu. Mereknya sharp. Hasil fotonya di sharpening. Kemudian juga ada fitur monokrom. Monokrom ini biasa sih ya. Mungkin kalian juga bakalan jarang pakai kecuali kalian anak senja yang suka pakai fitur hitam putih yang menandakan lagi galau kayak gitu tadi. Tapi gak apa-apa lah, kita coba ya. Biar kalau yang lihat ada anak senja mungkin. Nah, dan hasilnya seperti ini. Kemudian juga ada fitur apa lagi nih? Kita lihat di sini. Ini ada kamera reader yang untuk scan barcode, hand mirror ini adalah kamera selfie, firewalk, dan karena ini gak ada kembang api jadi nggak usah dicoba. Oke, jadi untuk kameranya cukup segitu. Menurut saya sih bagus ya dengan harga 575.000 dan nggak sebagai pajangan gitu loh. Karena kemarin ketika saya nge-review HP Cina yang mirip iPhone 11 itu desain lensanya aja yang terlihat bagus, tapi hasil gambarnya bener-bener busuk lah. Nah, kalau yang ini nggak hanya desain lensanya aja yang besar dan nonjol banget, tapi dengan harga 500.000 menurut saya hasil kualitas kameranya itu masih cukup oke. Oke, sekarang kita coba main game ya. Di sini kita coba main game PUBG aja, dan untuk defaultnya dia dapatnya low guys. Ya kalau kalian mau pengen main PUBG bisa, tapi ya grafiknya low. Dan seperti yang saya bilang tadi, suaranya ini nggak terlalu kenceng. Kenapa? Karena segel dari tokonya ini menutupi lubang speakernya. Padahal ini volumenya udah maksimum. Jadi kalau misalkan nanti garansinya udah habis 3 hari, kalian copot aja deh mending. Jadi biar suaranya itu lebih terdengar.
Dan seperti yang saya bilang tadi, speakernya itu cuma di sini ya, yang sini bukan speaker. Jadi kalau saya tutupin di sini tuh nggak ada efek apa-apa. Nah, jadi ini kalau misalkan digunakan untuk bermain game guys, dia itu mentoknya di balance medium, nggak bisa HD. Ada kekurangannya kalau misalkan kalian menggunakan HP ini untuk ngegame, nanti akan saya jelaskan. Biar kita coba main dulu aja deh. Dan main posisi kayak gini tuh sebenarnya susah ya. Jadi intinya saya pengen memperlihatkan kepada kalian gamenya sekalian. Kalau yang enak itu seperti ini karena menghadap ke muka saya. Tapi kalau kayak gini kalian nggak kelihatan. Saya jadi harus kayak gini biar kalian kelihatan. Yang kalau kayak gini saya kelihatannya cuma sedikit aja. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi sejauh ini kalau saya gunakan untuk main, layarnya ini menurut saya, walaupun dia pakai Corning Gorilla Glass 4 ini ya, tapi agak gimana gitu guys. Kayak kurang kerasa kaca gitu. Kurang licin gitu kalau digunakan main. Apakah dia laggy? Sebentar. Kayaknya sih agak laggy ya. Jadi mungkin settingannya yang pas itu di settingan low. Kalau misalkan kalian pengen main PUBG di HP ini. Bentar, kita coba cari scene yang agak padat. Oh, itu ada mobil. Jadi kita pakai mobil aja biar frame-nya itu lebih padat ya. Dan kita lihat apakah HP-nya laggy. Kalau misal digunakan di medium. Jadi menurut saya yang paling the best itu di low aja. Biar nggak terlalu laggy. Nah, layarnya ini menurut saya kurang enak guys kalau digunakan untuk main. Walaupun dia pakai Corning Gorilla Glass 4 katanya, karena tadi saya lihat di websitenya, tapi kurang responsif gitu loh. Kurang licin juga. Dan dia settingan grafiknya mentok di low seperti yang saya bilang tadi. Dan kekurangan lain ya, di bagian belakang ini panas banget. Jadi kalau kalian gunakan untuk bermain game ini lumayan anget. Sebentar, saya coba untuk ambil temperatur digital termometer saya lihat berapa derajat. Nah, ini kalau kalian lihat suhunya itu mencapai 42 derajat Celcius ya. Jadi kalau kalian gunakan untuk main game, wah lumayan mengganggu sih menurut saya di bagian cover belakangnya ini. Kalau kalian nggak pakai casing ya, jadi opsinya mungkin pakai casing. Sebentar, ada bot. Wih, pencet wih. Tuh kan, kalian lihat itu kurang smooth gitu kalau digunakan untuk main guys. Padahal saya musuh bot loh itu. Oke, jadi itu kalau digunakan untuk gaming. Sekarang langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari HP Jepang yang desainnya mirip dengan 10R yang namanya adalah Sharp seri mini SHV 38 kali ini. Seperti yang saya bilang tadi, link pembeliannya ada di deskripsi dan harganya itu 575.000. Dan HP yang kita review ini juga kita jual lagi biar kita bisa share HP-HP lain yang unik dan menarik untuk dibahas di channel ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 575.000. Saya sarankan nanti kalian nego ke sellernya itu, bang pilih yang paling bagus lah. Karena tadi kemarin itu saya juga nego kayak gitu dan saya dapat HP yang menurut saya sih ini like new ya, bagus banget. Jadi masih nggak ada kayak bekas-bekas pemakaian, lecet juga nggak ada. Dan di bagian layar juga nggak ada dot pixel atau kekurangan-kekurangan lain. Dan dengan harga 575.000 menurut saya keunggulannya adalah kameranya. Jadi kamera selfie-nya itu masih bagus. Kamera belakangnya 21 megapiksel juga keren banget dengan harga 500.000 ya. Saya pernah beli HP China yang 800.000 yang mungkin kalian juga pernah nonton, yang desainnya itu mirip dengan iPhone 11 Pro Max tapi kualitas kameranya itu mirip dengan kamera VGA webcam yang ada di laptop. Tapi kalau ini enggak. Jadi bukan hanya desain lensanya aja yang mirip dengan 10R, tapi kualitas kameranya itu menurut saya masih cukup worth it. Dengan harga 500.000 menurut saya sih cukup worth it banget guys. Dan kekurangannya yaitu tadi, kalau digunakan untuk game dia panas. Di bagian housing belakang ini panas dengan suhu sekitar 42 derajat Celcius. Dan kalau kalian gunakan sebagai HP secondary sih menurut saya nggak masalah. Pokoknya itu tadi, jangan diletakkan di kantong yang sama karena ini cukup tajam di lensa kameranya. Kalau kalian gunakan sebagai HP primary, yaitu tadi kalau kalian gunakan untuk gaming, jangan, karena ini memori internalnya itu cuma 3 GB dan storage internalnya 8 GB. Kurang guys kalau digunakan untuk ngegame. Dan kalau digunakan sebagai, mungkin kalian gunakan sebagai ojek online atau kalian gunakan sebagai kado kepada orang tua yang sebagai pembelajaran aja. Jadi dari perpindahan HP future pun seperti Nokia, HP Asia ke HP yang agak canggih dikit, menurut saya sih nggak masalah dengan harga 500.000 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Iklan.